Benar. Untuk segitu banyak pemain, ada senior dan anak muda, mereka Hmm. ada cerita apa atau mungkin kendala apa di lokasi? Mungkin di Jepang maksudnya? Seperti kamu. Tahu kan, buat semua mimpi-mimpi kamu jadi nyata. Aku bahagia. Juga. Di Jepang sih yang kendala itu cuaca sih ya, karena mereka mereka banyak di outdoor, itu anginnya kencang banget. Kayak di jembatan tuh dingin banget ininya. Jadi mereka harus kuat-kuatan nahan dingin sih di situ. Itu Aha. aja sih, kalau kendala lain hampir gak ada di sana. Alhamdulillah semuanya lancar, syuting ditargetkan waktunya juga pas banget, selesai semuanya. Sekarang kita cerita tentang penulisnya nih. Kan kayak Oke. sebelum-sebelum ini yang istilahnya yang rating sinetron yang standar atau mungkin yang enteng, tiba-tiba sekarang muncul dengan Ya. cerita yang agak berat dan berkelas, ini sebenarnya bikin penonton lebih pinter. Iya, Optimisnya seperti benar. apa? Kalau dari TV sendiri sih optimis, dan insya Allah kita dapat jam prime time ini. Oke. Setelah setelah pihak TV nonton preview, dan mereka alhamdulillah mereka suka, dan ini mereka anggap ini sesuatu yang baru, secara gambar berkelas, secara cerita juga. Ceritanya sih emang kita butuh riset sedikit. Sebenarnya ceritanya ringan, jadi Oh gitu. berat-berat banget. Temanya itu mungkin terasa berat, tapi dramanya kita kita kemas dengan ringan dan gampang dicerna. Ada cerita tentang ini segmennya, genrenya kebetulan drama keluarga. Jadi ada suami istri, ada ibu sama anak, ada ayah sama anak, dan semua cerita itu di mix jadi sesuatu yang menarik. Jadi semua saling berkaitan. Untuk cerita dasarnya sendiri, ah hingga akhirnya ceritanya pindah ke Jepang. Ya. Ada part yang lain lagi nggak yang direvisi di perjalanan untuk cerita? Nah, makanya penulis kemarin kita ikut juga ke Jepang, 2 minggu kita di sana, karena ada beberapa set yang harus disesuaikan sama skenario. Ah, Misalnya yang tadinya eh, kita ngambilnya di skenario kita bikinnya di gunung, ternyata di sana ada view lebih bagus di pantai, jadi ada dialog beberapa yang kita sesuaikan. hmm. Ada beberapa adegan yang kita sesuaikan lagi di sana setelah melihat set lokasi. Jadi Berarti tetap penyesuaian seperti adjust sesuai ya, sesuai keadaan lah ya. di adjust sesuai kondisi di sana. Ada Ah, juga adegan yang operasi harusnya kita lakukan di Indonesia, ternyata di sana kita disediain tempat yang benar-benar full ruang operasi dengan peralatan yang lengkap. Jadi mungkin di sinetron adegan rumah sakit paling detail tuh mungkin di sinetron ini. Kita peralatan dokternya pun dokter Jepang. Mereka mereka waktu mau operasi benar-benar dokter, dokter yang biasa menangani pasien operasi. Jadi kelihatan eh, nggak ecek-ecek gitu operasinya. Ini operasi plastik menukar wajah orang, tapi dilakukan di Jepang. Mungkin penonton akan merasa meremehkan dikit kalau itu dilakukan di Indonesia. Jadi kita ketolong lokasi di Jepang dan oh operasinya begitu iya, benar. sempurna karena ya memang dilakukan di Jepang, dan di sana sesuatu yang biasa dilakukan di sana. Wajah kamu mau seperti apa? Aku pengen kayak kayak Whitney Houston misalnya, mereka bisa bikin seperti itu. Kecuali operasi plastiknya kayak kayak apa? Lucinta, Lucinta Luna misalnya. Lucinta Luna. Itu mereka ke Korea apa kemana? Ke Ya, Taiwan, nah, Thailand. yang di dunia operasi plastik sebetulnya yang paling populer di Korea. Ya. Di Korea, cuma di Jepang nggak kalah canggihnya juga. Cuma di sana emang orang-orangnya tidak seperti orang Korea yang dikit-dikit operasi plastik, dikit-dikit operasi plastik. Di sana mereka di Jepang benar-benar kejadian khusus aja baru ada operasi. Misalnya Hmm. ada operasi estetik karena dia ada luka, ada cacat di wajahnya, pengen dirubah, akhirnya sekalian aja dirubah wajahnya jadi seperti siapa yang mereka mau. Benar. Sekarang pertanyaannya lebih ke personal nih. Selama ini kan Oke, Andi siap. Atira hits dengan kata-kata Serigala, kemudian kemarin ada juga Ya, Cinta Amara. Sekarang muncul ya, ceritanya lebih dewasa, lebih lebih hype mungkin ya.
Iya. Kenapa pilih seperti ini? Eh, Kebetulan ini karena segmen penonton SCTV agak berubah dikit, agak naik kelas gitu loh. Jadi kita cerita Oke. pun kita naikin dikit. Kemarin Cinta Amara lumayan sukses untuk di jam tayang siang. Sampai sekarang Hmm. belum ada sinetron pengganti Cinta Amara yang bisa bertahan di jam siang itu. Karena memang jam siang itu nggak jaminan kita bisa lama sampai 50 episode, tapi ternyata kita hampir 150 episode kemarin. Dan Aha. setelah itu Cinemark minta ayo bikin konsep lagi tapi drama. Nah, sebelumnya ini kan kita kebanyakan garap remaja ya, ganteng-ganteng segala termasuk remaja, beberapa saya garap juga remaja, ada beberapa FTV emang drama keluarga, dan ini serial stripping yang benar-benar kita siapin untuk tontonan keluarga. Kita Amar kemarin kan segmennya ada anak-anak, dan ini Hmm. benar-benar drama dewasa yang bisa ditonton oleh seluruh keluarga. Ada Ah, anak-anak kecil juga di sini, ada anak kecil juga, tapi bukan tontonan anak-anak. Emang cerita tentang keluarga, tapi bisa ditonton oleh anak-anak juga. benar. Aha. Terus gini, untuk ceritanya mungkin untuk dasarnya mungkin udah ketahuan sekian episode. Cuma kadang-kadang kan sinetron efek rating diperpanjang, diperpanjang sesuai permintaan. Ya, betul. Nah, untuk Betul. Rindu Bukan Rindu, cerita awalnya berapa episode? Standar sinetron stripping itu sih minimal 100 episode kalau dari PH ya. Minimal Oke. itu harus bisa bikin 100 episode. Bisa Aha. melewati itu ya lebih bagus lagi, karena kan sinetron kan udah bagian dari industri. Semakin panjang TV-nya semakin senang gitu loh. Jadi cerita pun waktu kita presentasi TV udah minta diyakinkan ini bisa panjang nggak, konfliknya masih bisa diolah sampai ratusan episode nggak. Tayangnya memang pasti SCTV sebelumnya yang minta atau memang sempat ditenderin ke beberapa stasiun TV? Enggak, kebetulan kita terakhir di Cinta Amara kan Cinemark, jadi kita coba di Cinemark lagi karena ya menjaga hubungan baik juga. Sebelumnya saya sempat presentasi judul-judul lain di TV yang lain, dan waktu itu hampir bersamaan diterimanya sama ini juga, judul-judul yang Rindu Bukan Rindu. Terakhir kita masih malah di TV sebelah udah persiapan juga, cuma akhirnya mereka nggak mau kita kita ada bekerja di dua tempat. Akhirnya Aha. kita milih tetap di Sinomahar. Untuk Gitu. judul Rindu Bukan Rindu, rindu pertama nama orang atau rindunya rindu peres-peresan nih? Nah, Rindu itu sebetulnya nama orang. Oh, Jadi ada oke. ada ada dua sosok Rindu di sini. Ada Rindu asli dan ada Rindu Rindu KW. Jadi Oh, gitu. eh, jadi Rindu Rindu ini ada sosok gadis dari kampung, dia tinggal di desa sama ibunya, sama ayah Aha. tirinya, dan dia eh, jatuh cinta, dia punya hubungan romans dengan seorang pemuda namanya Devan. Dia ini orang kaya banget dari Jakarta. Dia Mhm. kenalan waktu si Devan lagi KKN di kampung. Akhirnya mereka udah tunangan dan rencana mau nikah. Oke. Sementara di kampung ini ada laki-laki juga yang karena urusan utang piutang dengan ayahnya si Rindu, ayah tirinya, jadi dia minta utang itu dibayar pakai pakai utang lu akan lunas kalau gue nikah sama Rindu. Jadi Hantu ala-ala Siti Maringgi Nurbaya dong, ah. dikit. Ya, ala-ala Siti Nurbaya dikit. Nah, Oke. si Aha, Devan ini aha, akhirnya aha. membawa si Rindu ke Matsuyama di Jepang. Rencananya tadinya dia mau mengenalkan Rindu sama ibunya ke orang tuanya, karena orang tuanya si Devan ini selama ini memang tinggal di Jepang. Jadi si Aha. Devan pun dari kecil dia besar di sana. Nah, karena ada kejadian di kampung, seharusnya si ibunya ikut, akhirnya terpaksa si Rindu diselamatkan dulu, dibawa ke Jepang, dikenalkan sama keluarga si Devan. Dan Oh, awalnya ibunya si Devan di situ sempat 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 ngerjain si Rindu seolah-olah dia 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 nggak setuju, kamu dapat gadis dari mana sih nih kamu bawa sampai ke sini. Tapi ternyata ibunya hanya bercanda, dan dia dia suka dengan pribadi si Rindu. Nah, di Jepang ini ada satu gadis lagi, itu yang ibunya itu agak-agak terobsesi agar si anaknya ini namanya Kasih itu nikah sama Devan. mhm. Nikah sama Devan, dia datang ke bandara Matsuyama, dia bawa anak perempuannya ini untuk menjemput si Devan, bahwa kamu harus dapatin si Devan, mumpung dia datang sendiri. Ini waktunya kamu deketin dia. Tapi ternyata si Devan datang dan dia mengenalkan Rindu sebagai tunangannya. Dan akhirnya si ibu ini
dia agak-agak psikopat, boleh dibilang begitu, ada psikopatnya dikit. Ah, Dia saking begitu sayangnya sama anaknya, dia nggak pengen anaknya kecewa. Ini sebetulnya bentuk cinta seorang ibu pada anak tapi dengan cara yang dengan cara beda, lain. dengan cara lain. Dia nggak Oke. dia dia terpukul banget ngelihat anaknya kecewa karena dari kecil itu si Devan sama si Kasih ini udah bersahabat tuh, selalu sama-sama, mereka di Jepang sampai balik ke Jakarta di SMA sama-sama lagi. Terus dan si ibunya ini orang kaya juga, sebetulnya orang kaya dua-duanya. Dia pengen banget anaknya berjodoh karena keluarganya, antar keluarga itu mereka benar-benar sudah dekat, tapi ternyata takdir justru berkata lain. Akhirnya si ibu ini untuk menunjukkan sayangnya itu, dia merencanakan sesuatu. Awalnya sih di luar dugaan si rencana itu. Dia pengen pengen si Rindu ini akhirnya cerita ke Kasih bahwa dia tuh di kampung dikejar-kejar orang buat bayar utang bapak. Oh, oke. Didengarlah sama si ibunya si Kasih ini. Dia siapin uang, kamu kasih uang ini ke Rindu. Buat bayar, dia butuh uang buat bayar utang bapaknya agar dia bisa Mhm. dijodohkan. Soalnya itu dia suruh pulang. Tapi ternyata si Rindu sama Devan ini udah saling cinta banget, dan si Kasih ini sejak SMA sebetulnya dia cinta juga sama si Devan. Jadi dia udah punya rasa cinta. Nah, tapi ibunya ini berusaha gimana supaya si Rindu tidak berjodoh sama si Devan, dan si Kasih justru yang berjodoh. Nah, waktu mereka, si Kasih ini anaknya baik. Selama di Jepang dia ngajak jalan-jalan si Rindu, dia ngajak kemana, sampai ada sebuah kejadian yang membuat di situ jadi gong dari cerita ini. Ada kejadian di Jepang yang membuat operasi plastik itu terjadi. Jadi Hmm. si Kasih ini mengalami kecelakaan gara-gara menolong Rindu, karena ulah ibunya dia udah menyiapkan orang. Ternyata si yang luka parah justru si Kasih, Oke. anaknya sendiri, akibat ulah ibunya. Dan ibunya ini terpukul banget ngeliat anaknya wajahnya luka karena pecahan-pecahan, ada pecahan kaca yang ditabrak motor tuh. Itu Mhm, adegannya bagus mhm. banget. Akhirnya wajah si anak ini rusak. Ketemu dia dokter di sana, dia pengen anak saya kembali normal, bisa nggak? Dokter ini bilang, jangankan normal, di sini wajah ditukar pun, wajah diganti, kamu pengen seperti apapun bisa. Ah, Muncullah di situ. Nah, hmm. akhirnya si wajah si Kasih berubah jadi Rindu, dan si Rindu ini berubah jadi Suci. Ada Oke. sosok satu lagi namanya Suci. Suci ini sekitar 2 bulan yang lalu sebelum dibawa ke Jepang si Rindunya, itu ada kejadian di Jepang juga, ada kecelakaan pesawat, dan si Suci ini menghilang sampai sekarang nggak ditemukan. Tiba-tiba dia muncul, tapi ternyata dia Rindu yang wajahnya dirubah jadi Suci. Ah, oke. Jadi Ah, konflik di situ. benar-benar Konflik. benar. Dengan ceritanya sekarang udah ready 8 episode, terus udah cerita yang di Jepang, berarti jalan ceritanya cepet banget ya? Ya, karena sinetron itu kan penonton kita itu tipenya, karakter penonton Indonesia itu nggak bisa dengan cerita yang bertele-tele. Mereka maunya cerita yang cepat, Aha. pacingnya nggak bisa lama, nggak bisa mengalun kayak drama Korea atau drama Malaysia, itu semua kan mengalun pelan-pelan. Jadi di episode satu semua berjalan, episode 2 udah operasi, dan episode ketiga udah muncul dengan sosok baru. Jadi Iya, semua Pak. semua cepat. Berarti di episode pertama nggak banyak pengenalan masing-masing tokoh, udah langsung masuk ke Ya, cerita. jadi pengenalan tokoh kita itu berjalan sesuai tracknya Cerita. masing-masing. Jadi nggak ada kita kenali dulu satu-satu. Begitu dia muncul, penonton akan langsung kenal. Oh, ini ibunya, oh ini ayahnya, oh karakter ibunya seperti ini, karakter Ah. ayahnya seperti ini, gitu. Jadi semua sambil berjalan. Dan operasi di Jepang tadi di episode ke-8 ke-7 mungkin. Oh, bukan. Operasi di Jepang tuh justru kecelakaan itu terjadi di episode 1 ending, Ah, tapi di ending itu pun penonton udah tahu bahwa akan ada penukaran wajah. Jadi informasinya harus sudah sampai dulu supaya penonton pengen tahu lanjutannya. Di 2 pun udah operasi plastik, dan di 3 dia udah muncul dengan sosok baru karena kan butuh butuh beberapa minggu untuk pemulihan kan. Nah, penasaran rencananya loh. mungkin ya, kan SCTV nanti rencananya kemungkinan itu di episode 1 itu akan langsung digabung sama episode 2. Jadi langsung tayang 2 episode kalau 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 dengan rencananya mereka sih. Hmm. Jadi sekali tayang dua Rencana episode. tayang kapan?
Sebetulnya belum ada pengumuman resmi dari TV sih. Biasanya sih kan ada informasi resmi, maksudnya supaya kita siap-siap. Kalau rencana tayang dari TV belum ada pemberitahuan resmi. Biasanya kan ada surat pemberitahuan bahwa kita mulai tayang tanggal sekian. Tapi rencana sementara di sekitar masuk minggu kedua bulan Januari atau di pertengahan Januari kita tayang. Tapi sekarang stok disuruh kejar sampai 15 episode. Karena kemungkinan tayang tuh satu kali tayang tuh bisa 2 episode. Jadi dengan 15 episode itu kemungkinan hanya jadi 7 kali tayang, 7 hari tayang. Jadi kita harus siap dari sekarang. Semua sih udah disiapin, sudah ada timeline bahwa tanggal 4 syuting itu udah satu episode sampai sebelum tayang kita udah ada 15 episode. Oke. Ada scene yang luar biasa nggak dikerjain sama pemeran dan itu di luar ekspektasinya si cerita? Lebih bagus dari ceritanya sendiri. Yang pertama yang di luar ekspektasi kita itu operasi plastiknya berlangsung di ruangan benar-benar ruangan operasi yang belum pernah dilakukan di Indonesia, karena di Indonesia itu kita nggak bisa syuting di ruangan operasi. Ya. Jadi semua disetting, semua ruangannya disetting, lampu-lampu dipasang, dan peralatan tidak selengkap di ruangan operasi yang beneran. Tapi rumah sakitnya kita dapat untuk itu. Kita dapat termasuk dokternya itu di luar ekspektasi juga. Terus yang kedua ada tim SAR yang benar-benar dikerahkan, itu tim SAR asli Jepang. Sampai ada kapal pencarian itu, ada beberapa kapal kita disiapin. Kita ekspektasi kita nggak sampai ke situ. Wah gila ya, sampai sekolosal ini mereka siapin. Jadi ya itu di luar target kita sebetulnya, kita anggap sebagai bonus. Atau scene sebaliknya, ada yang gue pengennya begini malah jadinya begitu, nggak puas mungkin dengan scene yang mana? Kalau dari cerita, sebenarnya scene awal itu kita banyakkan di kampungnya si Rindu. Itu ada adegan balap kuda. Jadi si Rindu ini jadi taruhan di sama Indonesia. Ya, di Indonesia itu kita di skenario di awal itu sebenarnya dibuka dengan adegan si Rindu ini dijadikan taruhan balap kuda. Karena di kampungnya ini kan banyak kuda kan, jadi si cowok yang suka sama si Rindu ini dia penggemar balapan kuda, jadi dia bawa si Rindu ke tempat itu, ditaruhan sama ayahnya si Rindu. Kalau kuda gua menang, anak lu jadi milik gua kan gitu. Dan saat itulah si Devan datang nolongin bawa si Rindu pergi. Dan ternyata setelah kita preview itu akhirnya scene yang tadi itu dibuang. Jadi langsung si Rindu dibawa, adegan-adegan yang sebelumnya itu yang kita rencana pengen dibikin sana dibikin flashback, sepotong-sepotong dimunculin. Jadi maksudnya biar nggak berlama-lama, kita cerita langsung di Jepang karena kejadian semua itu berawal di Jepang. Jadi yang lain sekilas doang aja tag-nya berarti ya? Ya, sekilas itu informasi udah nyampe bahwa dia ternyata mau dinikahin sama si ini, sampai dijadiin balap taruhan judi kuda itu terjadi di kampung. Itu informasinya sepotong-sepotong kita bikin flashback. Gitu. Untuk Indonesia syuting di mana aja? Di Kawah Putih ada, tuh sama di Ciwidey itu. Ya. Sama ada danau di sana, telaga apa tuh namanya, di Bandung Selatan tuh bagus banget tempatnya. Dan kontrasnya kelihatan ini di desa di Indonesia, kemudian pindah ke Jepang, terus balik lagi ke Jakarta, itu kelihatan ini perbedaannya. Jadi memang kita sengaja bikin begitu, gadis desa, tiba-tiba dia harus ke Jepang, balik ke Jakarta lagi. Yang pacuan kuda di mana, di Pulau Mas lo syuting? Bukan, Pak. Pacuan kudanya di syutingnya di daerah Bandung Selatan juga tuh. Tempatnya kurang tahu. Di Pengalengan kalau nggak salah. Di daerah Pengalengan. Ingat tenggelamnya kapal Van der Witch deh. Iya. Itu ada juga balap kuda kan? Tahu. Ada balap kuda. Itu. Tapi itu di Bukit Tinggi loh, di Padang syutingnya. Di Padang. Itu kurang lebih adegannya kayak gitu juga, balapan kudanya. Cuma ini mempertaruhkan seorang perempuan yang mau dinikahi sama orang kaya di kampung itu. Gitu. Jadi kita sebetulnya ada 3 set di sini, 3 setting cerita di desa Kampung Sirindu ini, terus di Jepang sama di Jakarta. Oke bro, gue tunggu juga tayangannya, gak sabar. Oke, keren. Siap. Insya Allah. Thanks waktunya. Thanks waktunya dan makin sukses lah pokoknya semua.
Oke, sama-sama Mas Henry. Sehat terus juga ya. Ya, sehat selalu. Thank you ya. Bye. Oke, siap. Makasih Mas Henry. Seperti kamu. Aku akan buat semua mimpi-mimpi kamu jadi nyata. Nanti kamu terluka seperti yang ku rasakan. Aku bahagia. Juga.